Halo, kita lanjut lagi pembahasan kita. Sebelumnya kita udah berhasil membuat background yang dari gambar hasil desain di Photoshop. Nah, berikutnya kita mau buat menu-menu ini agar ada tulisannya. Nah, untuk enaknya sih kita menggunakan Photoshop. Jadi di Photoshop nih ada dua jenis. Satu saat dia terpilih, satu saat dia belum diapa-apain. Terpilih itu maksudnya sedang ditunjuk kayak begini tadi. Nah, di Photoshop enaknya walaupun di CSS pun bisa menambahkan gambar berupa list. Nah, di Photoshop nih kita bisa nambahin contohnya logo Stimik Atmaluhur. Saya akan menerapkan seperti ini, akan membuka di Photoshop, kemudian kita open. Nah, kurang lebih ya ini jadinya hasil drag tadi. Apa yang mesti kita lakukan? Coba drag ke kanvas kita. Nah, logonya kan lumayan besar nih. Berarti kita mesti menggunakan Ctrl T kembali. Manfaatkan Shift, tahan, lepas, pindahin, Shift, tahan, klik, drag, lepas, ulangi sampai mendapat ukuran yang diinginkan. Nah, misalkan seperti ini aja. Nah, saya akan rename menjadi logo. Kemudian logo ini akan saya tempatkan di masing-masing. Nah, yang akan jadi menu ini. Oke, konsentrasinya di sini. Berarti ini yang pertama, dia bisa buram nih karena resolusinya rendah. Kemudian kita bisa duplikat, tarik drag ke new-nya. Nah, sehingga kita boleh pindahkan. Nah, di sini maksudnya apa? Kalau kita mau nyamain dengan beranda, tulisan di sini, tapi kali ini kita dengan gambar atau apapun lah intinya, motif apa yang bisa kita tambah-tambah. Contohnya kita coba gambarnya yang lain aja. Saya seleksi dulu. Nah, saya pura-puranya mau bikin gradasi, atau bukan gradasi lah, tapi layer style. Berarti saya akan nambahin di sini misalnya bevel emboss. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Oh, ternyata tombolnya seolah-olah berbentuk 3 dimensi. Smooth, chisel, oke, dan segala macamnya. Nah, tentunya ini bisa dilakukan jika kita menggunakan Photoshop. Oke, emboss udah. Kemudian kalau mau ada pattern, pola, bisa juga di Photoshop. Nah, misalnya pola kayu seperti ini kan lumayan menarik kelihatannya. Nah, saya menggunakan ini aja. Yang sudah saya begini, kemudian saya akan nambah tulisan. Saya akan mengetik di sini tulisan beranda dengan kapital semua misalnya. Oke, tinggal kita modif. Kalau mau lebih tebal, Verdana, bold. Nah, warnanya misalnya hitam. Oke, conteng. Kalau mau lebih tebal lagi, bisa kita resize dengan Ctrl T kembali. Oke, sampai ini kurang lebih simpan. Nah, karena yang di atas harusnya mirip dengan yang di bawah, berarti beranda ini tinggal kita copy juga, sehingga tinggal kita pindahkan. Nah, kurang lebih udah sama. Lepas, saya akan nerapin ke layer style ke yang belumnya. Yang belum misalnya saya akan tambahin pattern juga, tapi patternnya tentunya jenisnya yang lain. Misalkan seperti ini, agak aneh pola-pola ya, yang mana nih? Nah, pola begini misalnya, atau pola begini makin aneh. Nah, pola awan aja, atau malahan tidak berpola ya, tidak masalah. Kalau mau bevel emboss bisa juga, kita tambahin up atau down, chisel misalnya, dan seterusnya. Nah, kalau udah puas ya tinggal oke. Nah, berikutnya gimana? Kalau kalian lihat di gambar kita sebelumnya hanya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil yang ini, coba save, Ctrl S, klik file, save for web and device. Bedanya, coba klik
dan klik save gitu. Jadi kita hanya pilih save dan klik save. Shift tahan sembari ngeklik. Kita di saya ini saya hanya milih 2. Saya coba save. Nah, kemudian saya akan mengubah, saya nggak butuh HTML-nya, saya hanya butuh gambar ke image only. Saya akan namain tombol, kemudian slice-nya itu hanya yang terpilih, yaitu selected slice. Kemudian klik save. Jadi di sini ingat hanya image only. Di save, nanti akan keluar apa yang kita pilih saja di folder image-nya. Nah, beranda. Oke, jadi ada 2 macam. Mau dia coklat gini atau yang begini. Nah, kita coba pakai sekarang. Tombol 08 dan tombol 05. Saya ambil, nama-nama ini bisa berubah di komputer kita ya. Jadi nggak harus selalu namanya seperti ini. Cara pakainya 5 dan 8, berarti kita balik ke sini. Sebelum terpilih misalnya namanya 8. Berarti sebelum terpilih temennya ini. Dan setelah terpilih 5. Kita coba simpan. Kita reload. Ya benar, terpilih Brito. Oke. Nah, tombol-tombol lainnya gimana? Ya sama. Tinggal kita ganti. Selain beranda, maunya apa namanya di sini? Profil, misalnya profil. Profil, tinggal kita ganti tulisannya. Saya contohkan lagi. Beranda, gantinya biar rata tengah seperti ini. Profil. Jadi kalau kita rata tengah, ya tujuannya supaya dia ada di tengah-tengah lah. Tapi nggak terlalu ngaruh karena teksnya hanya sedikit di sini. Coba dihapus, coba diduplikat. Nah, dipindahkan profil. Cara nyimpannya file, save for web and device. Pilihlah hanya 2, yaitu dengan klik tahan save, klik di save. Ingat image only, selected slice. Nah, tombol lagi misalnya namanya di save. Nah, dia nanya mau di replace nggak? Ya kalau nggak mau di replace jangan dulu, di save, jangan namain tombol lagi, tapi profil aja misalnya. Save, tunggu, maka di sini akan diperoleh link profil. Nah, caranya gimana untuk nambahin profil ini? Ya kita tinggal copy. Menu pertama adalah image yang pertama ini, berarti menu kedua adalah image kedua. Nah, kita akan menggunakan profil 08 dan 05 ini. Kenapa namanya seperti itu? Ya sebenarnya didapat langsung dari Photoshopnya, kita nggak usah pusing mikirinnya. 05, 08. Oke, simpan, reload lagi. Oke, beranda, ada profil. Jadi ada 2 macam sudah. Kalau mau agak jauh jaraknya gimana? Tinggal kita kasih PR, simpan, reload. BR sekali lagi, simpan, reload. Oke, kurang lebih begini caranya. Dan kalau mau ada link, berarti ada indeks untuk si beranda. Kita tambahkan ref. Nah, index.html. Berarti di sini tutup linknya. Kemudian tinggal kita copy, paste lagi profil.html. Nah, saya contohin hanya membuat 2 link saja. Apa yang terjadi? Saya reload, beranda akan ngebuka sendiri profil. Nah, ini yang terjadi di beberapa jawaban UTS kalian jika filenya itu nggak ada atau nggak sesuai dengan link. Jadi supaya ada, bagaimana kita mesti mengcopy file indeksnya ini ya sesuai namanya apa. Jadi jangan dibuat ulang dari nol. Namanya di sini profil, berarti saya akan merename menjadi profil. Nah, si profil inilah yang selanjutnya saya edit. Jangan isinya konten lagi, melainkan misalnya kata profil. Ya, ini untuk menandakan benar nggak nanti yang terpanggil adalah file
isinya profil. Kita reload. Nah, harusnya sudah profil beranda, isinya konten, profil isinya hanya seperti ini. Nah, kalau mau profilnya ada di atas gimana? Ya kita mau nggak mau di baris TD-nya mesti nambah v-align, yaitu top. Nah, jangan lupa selain di profil, di indeks tambahkan v-align-nya ke top. Hal ini tentunya untuk membuat konten ada di posisi atas. Ya. Nah, di sini profil galeri tingginya, nah ini belum dibuat, tingginya selalu sama. Berarti kalau mau tingginya sama ya kita tentuin, tapi kalau mau tingginya bisa berubah-ubah ya caranya seperti ini. Profil beranda. Jadi dia akan menyesuaikan tingginya. Nah, sekian pembahasan untuk di pertemuan 9 ini. Nanti kita lanjutkan bagaimana lebih mengoptimalkan desainnya ini dan diterapkan ke gambar agar loading pack-nya lebih cepat. Terima kasih, sekian.